Jumat 26 Agustus 2022, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana menggelar 2 kegiatan yang berlokasi di kantor Desa Kutampi Kaler, Nusa Penida. Kegiatan pertama yaitu penyuluhan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keluarga dalam pencegahan stunting. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris LPPM UNUT, Ketua Dias Natalis ke-60 UNUT, Dr. Ibu Tusui Raoka selaku narasumber, Kepala Desa Kutampi Kaler beserta jajarannya, Babin Kamtibnas, serta masyarakat sasaran penyuluhan. Masyarakat yang disasar adalah ibu-ibu PKK dan seketuruna-turuni. Adapun kegiatan kedua mengenai pelayanan kesehatan umum kepada ibu-ibu PKK dan lansia. Pelayanan kesehatan ini diberikan kepada calon ibu, ibu-ibu PKK, dan lansia yang ada di Desa Kutampi Kaler. Jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa pelayanan kesehatan umum, berupa pengecekan tensi, gula darah, dan juga kolesterol. Pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, LPPM melaksanakan kegiatan ada 2. Satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-60 Universitas Udayana. Kemudian kegiatan yang kedua adalah ujian KKN untuk mahasiswa KKN PPM periode 25 tahun 2022 di daerah Nusa Penida. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Nusa Penida, itu ada 2 jenis kegiatan. Kegiatan pertama adalah layanan kesehatan kepada masyarakat yang difokuskan untuk ibu-ibu PKK dan lansia di daerah Desa Kutampi Kaler yang diundang 50 warga, kurang lebih 50 warga. Kemudian kegiatan pengabdian kedua adalah kegiatan penyuluhan mengambil tema pendidikan masyarakat untuk keluarga untuk pencegahan stunting. Itu kita mengundang narasumber dari Poltekkes Denpasar. LPPM Udayana melakukan pengabdian di Desa Kutampi Kaler. Nah, dalam pengabdian ini kami mengambil fokus di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini diberikan kepada ibu-ibu, calon ibu, kemudian juga lansia dan juga PKK yang ada di Desa Kutampi Kaler. Jadi kira-kira kami menyasar 150 orangan yang akan kami sasar untuk pelayanan kesehatan. Nah, jenis-jenis pelayanan kesehatannya adalah pertama pelayanan kesehatan umum, ya, seperti misalkan cek tensi, kemudian akan ada juga pengecekan kadar gula darah, juga kalau nggak salah akan ada pengecekan kadar kolesterol. Nah, kemudian dari situ baru berlanjut ke pemeriksaan umum, dan bila mana nanti ada hal-hal yang bersifat spesifik itu akan dirujuk ke puskesmas. Tapi pada umumnya kalau tidak ada hal-hal yang spesifik akan dikasih obat di tempat. Jadi nanti ibu-ibu PKK, calon ibu dan para lansia yang telah mengalami pemeriksaan kesehatan itu akan mendapatkan obat sekaligus. Nah, kami menerjunkan ke dalam pelayanan kesehatan ini, kami menerjunkan tim dari Fakultas Kedokteran sebanyak 6 dokter. Tujuan daripada penyuluhan atau edukasi ini adalah bagaimana kita memberikan pemahaman, bagaimana kita memberikan pengetahuan yang terkait dengan stunting. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan stunting. Oleh karena multifaktor, maka kita akan memberikan edukasi stunting supaya benar-benar di tingkat keluarga memahami seperti itu, sehingga pencegahan stunting bisa dilakukan lebih awal. Materi yang dibawakan saat ini adalah terkait dengan pengenalan apa itu stunting, kemudian apa penyebab stunting, termasuk juga nantinya bagaimana pengaruh stunting atau dampak stunting terhadap anak itu sendiri, dan upaya-upaya pencegahan stunting di tingkat keluarga.
Stunting itu sendiri adalah kondisi anak yang tinggi badannya itu tidak sesuai dengan standar pertumbuhan anak normal. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita lihat, yaitu anak itu misalnya dia lebih pendek dari anak usia seumurnya. Kemudian yang kedua, dia mungkin sama tingginya dengan anak yang usianya jauh di bawahnya. Dan yang ketiga, orang tuanya merasa anaknya pendek. Tetapi stunting itu bukan hanya masalah pendek saja, tapi juga ada kaitannya dengan kecerdasan. Jadi kalau anak stunting itu dia akan mengalami suatu proses di mana selain pertumbuhannya yang tidak optimal, tetapi juga perkembangannya yang terutama kecerdasannya yang tidak optimal juga, seperti itu. Di usia berapa stunting itu diketahui, Pak? Ya, biasanya stunting itu akan kita ketahui pada usia setelah 2 tahun. Nah, makanya upaya untuk pencegahan stunting itu harus dilakukan dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari konsepsi sampai dengan dia berusia 2 tahun. Nah, itu sangat-sangat penting sekali dan makanya kita sebut sebagai periode emas dari anak itu, seperti itu. Bagaimana ciri-ciri anak yang terkena stunting? Oke, ciri yang utama itu yang jelas dia pertumbuhannya, tinggi badannya itu tidak seperti normal. Jadi kalau kita masukkan ke grafiknya, dia pasti akan di bawah min 2 SD dari standar pertumbuhannya. Nah, kemudian yang kedua nantinya dampak-dampak yang lain itu akan mengikuti. Jadi dari segi perkembangannya dia mungkin akan mengalami kelambatan dan lain sebagainya. Untuk persiapannya itu ya kita kan di bawahnya LPPM ya, jadi di sini ada kegiatan untuk pelayanan kesehatan ya, yang mana yang untuk masyarakat di sini pelayanan kesehatan yang kita lakukan dari screening dari tensi, kemudian kalau memang ada indikasi misalnya gula darahnya tinggi, asam urat ataupun kolesterol, kita akan lakukan juga di sini. Kemudian akan diperiksa juga oleh dokter dan terakhir kita berikan obat. Itu yang kami lakukan untuk pelayanan kesehatan ya. Ada 4 orang ya, jadi 4 orang dokter dan 2 analis ya yang membantu kami nanti di dalam pengecekan gula darah dan membantu memberikan obat. Perkenalkan, nama saya Iwayan Surawisnawa, saya selaku Kordes di Desa Sekartaji. Kesan dan kesan saya berada di sini dan mengikuti KKN selama 1,5 bulan ini adalah ya di Nusa Penida banyak objek-objek wisata, namun belum sempat saya lintari semua. Tapi kesannya sangat baik, warga-warga di sini sangat ramah dan pokoknya Nusa Penida is the best. Perkenalkan, saya Dinda Romatua Pangaribuan. Saya ber-KKN di Desa Sekartaji. Pesan dan kesan saya selama KKN ini, saya sangat senang karena berada di Desa Sekartaji. Saya merasa diterima oleh seluruh warga. Saya mendapatkan pembelajaran baru dari semua warga. Dan pesan saya, semoga KKN di Nusa Penida terus berkembang, terus maju, khususnya di Desa Sekartaji. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ferdeo, saya ber-KKN di Desa Sekartaji, Nusa Penida. Adapun kesan saya ber-KKN di Nusa Penida, terkhususnya di Desa Sekartaji adalah saya sangat senang karena saya dapat bisa berkontribusi langsung di masyarakat, secara khusus di Desa Sekartaji yang notabene bisa dikatakan cukup jauh dari pelabuhan. Dan juga saya juga sangat bersyukur dapat bertemu dengan orang banyak, berinteraksi dengan orang banyak, dan juga saya bisa menikmati suasana baru yang sebelumnya belum pernah saya rasakan. Untuk pesannya sendiri, saya berharap semoga seluruh desa di Nusa Penida, khususnya di Desa Sekartaji, bisa terus dioptimalkan untuk potensi yang ada dan juga dengan pemberdayaan masyarakatnya. Sekian dari saya, terima kasih Om Santi Om, salam Gema Santi.